నమస్కారం. ఈ భూమి కన్నా అద్భుతానికి పుట్టిన వేళ అద్వితీయాగా. నా ఈ రాక Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin akan mengulas film berjudul Kiskinda Puri. Film tahun 2025 ini bukan hanya aksi, tapi juga horor fantasi. నా పిల్లాన్ని కూడా చూడకుండా చంపడానికి ట్రై చేశామంటే నన్ను చంపు మగరాకోరక. Ceritanya tentang sebuah travel yang menawarkan jasa wisata hantu. Pemeran utama film ini adalah Belam Konda Srinivas dan Anupama Prameswaran. Oke, selamat menyaksikan. Cerita menegangkan ini dimulai tahun 1989 di stasiun radio Suwarnamaya, kota Kiskindapuri. 6 orang pria yang mengelola radio itu diganggu suara-suara aneh. Terdengar jelas ada suara tangisan dari sebuah ruangan. Tangisan itu sangat memilukan dan menyeramkan. Falikumar bersama Raghuvir, Sadasiva, Srinivas, dan Iswar pergi memeriksa ke sumber suara. Sedangkan pria yang bernama Venu tidak mau ikut karena takut. Suara tangisan terdengar semakin keras. Anehnya, saat pintu ruangan dibuka, tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba Venu jatuh dari lantai atas. Tubuh Venu terpental ditarik kekuatan gaib. Semua orang panik ketakutan. Mesin radio menyala sendiri. Pintu ruangan juga terkunci. Suara penyiar radio terdengar menakutkan. Orang yang berbicara di radio dipastikan hantu. Seekor lalat muncul. Lalat itu bisa menembus kaca ruangan, lalu membunuh semua orang secara tragis. Pada tahun 2025, hantu sudah tidak memiliki harga diri lagi di kota Kiskindapuri. Sebuah perusahaan travel menjadikan hantu sebagai objek wisata. Travel bernama Ghost Walking Tour itu menyediakan jasa bagi siapapun yang ingin melihat hantu secara langsung. Perjalanan wisata hantu kali ini mengalami keterlambatan dari jadwal karena sedang ada festival keagamaan. Karyawan travel Maithili dan Sumit masih menunggu salah satu rekan mereka yang belum datang. Seorang anak yang menghadiri festival menembak balon dengan ketapel. Keisengan si anak membuat seekor monyet kaget dan marah. Anak itu dikejar, untungnya masyarakat yang ada di sana tidak tinggal diam. Monyet-monyet lainnya muncul membuat kekacauan. Seorang pemuda pemberani, Raghava, datang menghadapi para monyet. Pertarungan mereka sampai menimbulkan kebakaran. Raghava menyelamatkan anak monyet yang terjebak kebakaran. Tindakan Raghava membuat ibu monyet terharu. Semua monyet pun pergi mengakhiri kekacauan. Pendeta kuil menyampaikan banyak terima kasih kepada Raghava. Sebuah gelang diberikan untuk melindungi Raghava dari bahaya. Raghava merupakan salah satu pemandu wisata hantu. Dia bersama kedua rekannya, Maithili dan Sumit, membawa rombongan wisatawan ke bangunan tua bernama Sunanda Nilayam. Raghava dan Maithili yang juga sepasang kekasih menceritakan kengerian bangunan tua itu. Cerita Raghava sebenarnya sekedar karangan semata. Tapi ceritanya didukung oleh tempat tidur yang bergerak sendiri. Ada pula kuntilanak yang muncul secara tiba-tiba. Semua kengerian yang terjadi sebenarnya hanya settingan atau hantu palsu. Para wisatawan berhasil dibuat ketakutan. Mereka takut tapi juga senang dan puas. Hantu telah menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Rombongan wisatawan berikutnya sudah siap berangkat ke tempat berhantu. Jumlah mereka ada 11 orang bersama pemandu. Salah seorang wisatawan yang sebelumnya pernah ikut tur, Vihari, kembali bergabung. Vihari mengaku belum percaya dengan hantu. Hantu-hantu sebelumnya diyakini hanya settingan. Vihari ingin melihat hantu yang benar-benar menakutkan.
Peserta rombongan lainnya adalah Vira Badra yang sudah setahun ditinggal mati istrinya. Vira Badra berharap bisa bertemu dengan hantu istrinya. Ada pula anak kecil, Moksa, yang ikut tur karena penasaran dengan hantu. Moksa merupakan tetangga Raghav. Orang tua Moksa ada di Amerika, selama ini dia tinggal bersama kakeknya. Pemilik travel hantu, Viswas Kumar, ingin lebih memuaskan pelanggan. Viswas yang merupakan mantan letnan Angkatan Darat meminta wisatawan untuk memilih sendiri lokasi yang akan dikunjungi. Vihari maju mengambil kertas destinasi wisata hantu yang sudah ditulis Viswas. Kertas yang terpilih adalah stasiun radio Swarnamaya yang konon dihuni hantu. Swarnamaya Radio Station. Perjalanan menuju bangunan tua bekas stasiun radio Swarnamaya dimulai. Maithili khawatir karena lokasi itu tidak sempat mereka persiapkan. Tapi Raghav meminta Maithili tetap tenang. Mereka bisa mengaturnya di lokasi. Rombongan telah sampai di tujuan. Pintu utama bangunan itu telah disegel sejak lama. Raghav membuka segel dengan santai. Hal yang tidak mereka sadari, hantu asli sedang tertawa setelah puluhan tahun terjebak di dalam bangunan. Para wisatawan ingin masuk penuh semangat. Dua orang wisatawan yang bekerja sebagai masinis kereta api, Murugan dan Ateria, masuk jadi terdepan. Bangunan berhantu itu dieksplorasi seperti benar-benar objek wisata. Rasa takut dan penasaran memberikan sensasi tersendiri untuk dinikmati. Raghav mulai mengarang cerita horor tentang Swarnamaya. Maithili juga ikut membantu. Dia menyebut hantu ada di radio. Vihari bersama wisatawan lainnya meminta agar radio dinyalakan. Raghav terpaksa mengikuti kemauan itu. Untungnya semua mesin radio sudah berkarat dan rusak. Sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Lampu di ruangan menyala kedap-kedip. Radio juga hidup sendiri. Suara penyiar radio terdengar sangat bahagia bisa lahir kembali. Dipastikan suara di radio bukan rekaman. Apa yang dikatakan langsung terjadi. Barang-barang bergerak sendiri. Jendela pecah menimbulkan kebisingan. Situasi benar-benar menakutkan dan berbahaya. ఇది పునర్జన్మ దిక్కులు పిక్కటిల్లే శబ్దాలతో ఘనగాంభీర్యం Raghav melihat sebuah bayangan melintas. Maithili diminta membawa rombongan keluar. Raghav sendiri mencari bayangan tadi. Raghav melihat ada sebuah ruangan terkunci yang mencurigakan. Di ruangan itulah 6 orang pengelola radio terbunuh puluhan tahun lalu. Pada saat Raghav akan membuka pintu, tangannya terhenti karena Maithili berteriak di luar. Rupanya kendaraan mereka sudah terbakar. Suara misterius kembali terdengar di radio. Suara itu mengancam akan membunuh semua orang yang telah datang. Raghav ingin masuk ke dalam lagi, tapi Maithili menghentikannya. Mereka harus mengutamakan keselamatan wisatawan. Setelah para wisatawan dipulangkan, kendaraan yang sempat terbakar dibawa ke bengkel terdekat. Maithili masih takut dengan peristiwa semalam. Dia menduga Swarnamaya benar-benar berhantu karena banyak kejadian tidak normal. Seorang anak penjual kopi terkejut mendengar Swarnamaya disebut. Anak itu meminta semua orang yang telah pergi ke sana harus berhati-hati. Ibu saya bilang, siapapun yang pergi ke sana tidak akan selamat, tuturnya. Raghav tidak mempedulikan peringatan anak itu. Hal biasa seorang anak diberikan cerita horor oleh ibunya. Raghav juga tidak takut jika ada hantu asli ada di Swarnamaya. Hantu manapun tidak boleh mengganggu bisnis mereka. Ancaman hantu tidak main-main. 2 orang wisatawan yang pernah ikut ke Swarnamaya, Murugan dan asistennya Ateria, menghentikan kereta api karena ada lampu merah. Murugan memilih istirahat tidur. Radio yang mereka bawa dari Swarnamaya tiba-tiba menyala sendiri. Lalu tanpa diduga, sebuah tangan mengagetkan Ateria. Di tengah hutan rel kereta api itu, seorang nenek berambut putih mengemis meminta makanan. Si nenek mengaku kelaparan karena seminggu tidak pernah makan. Ateria akan memberikan makanan agar nenek itu cepat pergi. Murugan yang terbangun dari tidur langsung menutup jendela. Manusia normal tidak mungkin bisa menengadahkan tangan seperti itu. Benar saja, kaki nenek tua itu melayang di udara.
Dia tertawa terbahak-bahak. Murugan dan Ateria terdengar berteriak menahan sakit. అక్కడ స్టేషన్ రానే వచ్చింది ఈ పరిగెత్తిన దోమ శకటం. Pagi-pagi, masyarakat dan polisi dihebohkan dengan 2 mayat di rel kereta api. Ternyata Murugan dan Ateria telah dibunuh secara sadis. Tubuh mereka membentuk simbol swastika. Raghav kaget mendapat informasi tentang kematian Murugan dan Ateria. Dia langsung pergi ke TKP. Di sekitar rel kereta api, Raghav melihat ada tengkorak yang sudah mengeluarkan bau busuk. Untuk mencari petunjuk, Raghav pergi lagi ke Swarnamaya. Hantu yang diduga melakukan pembunuhan tidak ditemukan. Raghav menggunakan senter yang ada di sana. Banyak tulisan-tulisan aneh di dinding ruangan, termasuk simbol swastika. Raghav pergi ke perpustakaan yang menyimpan dokumentasi surat kabar. Raghav berhasil menemukan berita tahun 1989 tentang kematian 6 orang pengelola radio Swarnamaya. Misteri Swarnamaya menjadi obrolan serius Raghav bersama Maithili dan Sumit. Simbol swastika yang berbentuk salib memiliki makna kemarahan. Mereka harus mencari informasi tentang suara orang di radio. Kita juga harus tahu kenapa para pendiri radio meninggal, ujar Raghav. Radio yang mereka bawa dari Swarnamaya kembali menyala. Rupanya hantu Swarnamaya tidak tidur siang. Suara hantu itu kembali mengancam akan membunuh 9 orang yang tersisa. Target berikutnya adalah Virabhadra. Raghav berusaha menghubungi Virabhadra, tapi HP-nya tidak aktif. Informasi dari kantor tempatnya bekerja, Virabhadra sedang berada di lokasi konstruksi. Raghav pun bergegas pergi ke sana. Di lokasi konstruksi ada suara aneh yang terdengar dari bangunan lantai atas. Virabhadra diminta mandornya untuk memeriksa sumber suara. Virabhadra melihat sekelumit bayangan melintas. Hantu yang mengincar nyawa Virabhadra menunjukkan diri dengan membawa palu. Wajahnya mirip dengan istri Virabhadra. Hantu itu mendorong Virabhadra jatuh ke bawah. Tubuh Virabhadra jatuh tepat di hadapan Raghav yang baru sampai. Insiden itu membuat Raghav sangat syok. Dia tidak pernah menyangka bisnis wisata hantu yang dijalani akan membawa malapetaka. Kata-kata seorang anak kecil di bengkel ternyata benar. Raghav pergi mencari anak itu lagi ke rumahnya. Ibu si anak yang mengetahui cerita tentang stasiun radio Swarnamaya juga ada di rumah. Ibu anak itu sudah mengetahui tujuan kedatangan Raghav. 8 orang yang masih hidup pasti akan terbunuh juga. Dituturkan puluhan tahun lalu, stasiun radio Swarnamaya didirikan oleh orang-orang kota yang datang ke desa. Seorang gadis desa bernama Vedavati menjadi pembawa acara radio itu. Semuanya berjalan baik, tapi tiba-tiba 6 orang pendiri radio dibunuh. Semua orang meyakini pembunuhnya adalah hantu. Setiap malam sering terdengar suara orang menangis atau bernyanyi di Swarnamaya. Warga sekitar kemudian meminta bantuan orang suci untuk menyegel tempat itu. Semuanya jadi aman terkendali. Raghav mencari informasi tentang Vedavati yang ternyata meninggal bunuh diri pada tahun 1989. Selain itu, tidak ada informasi lagi. Raghav sangat mengkhawatirkan keselamatan anggota rombongan yang masih tersisa. Maithili dan Sumit ditugaskan menjemput mereka semua untuk dibawa ke tempat aman. Radio yang sempat dibagi sebagai souvenir juga harus dibawa. Raghav menganalisa dokumentasi foto saat mereka tur. Kematian Murugan, Ateria, dan Virabhadra sesuai dengan urutan masuk ke Swarnamaya. Tapi ada yang aneh dengan foto itu. Raghav tidak melihat Moksha di dalam foto. Raghav khawatir Moksha menjadi target berikutnya. Prediksi Raghav tidak meleset. Hantu itu sedang mengobrak-abrik lemari di kamar Moksha. Sungguh hantu yang sangat jahat dan tidak memiliki belas kasihan. Moksha yang masih kecil tetap diserang. Raghav berlari ke rumah Moksha. Raghav menemukan Moksha sedang disiksa. Untungnya Raghav bergerak cepat sehingga Moksha bisa diselamatkan. Sedangkan si hantu kabur entah kemana. Raghav membawa Moksha pergi ke Swarnamaya lagi. Maithili juga ditelepon untuk membawa semua rombongan ke sana. Setelah mereka sampai di depan Swarnamaya, Raghav membakar semua radio dan barang yang sempat diambil. Raghav sengaja memancing si hantu agar muncul menampakkan diri. Saya yang bawa semua orang ke sini, silahkan bunuh saya.
Kenapa Anda malah membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Anda juga tega ingin membunuh anak kecil. Apa Anda merasa hebat bisa bunuh orang? Ujar Raghafa. Di hadapan Raghafa, hantu benar-benar tidak punya harga diri. Bagi Raghafa, si hantu sangat pengecut. Hantu itu tidak memiliki keberanian muncul di hadapannya. Ocehan Raghafa belum mendapat respon dari hantu. Raghafa mengeluarkan foto seorang pria yang diyakini milik si hantu. Raghafa membakar foto itu. Kali ini hantu terprovokasi juga. Hantu berkenan menampakkan diri. Ternyata hantu itu seorang pria. Dia mengancam akan membunuh Raghafa terlebih dahulu. Raghafa menjadi target utama sebelum yang lain. Si hantu menghilang lagi setelah mengancam Raghafa. Tujuan Raghafa menjadikan dirinya target agar orang lain tidak lagi menjadi korban. Raghafa yakin bisa mengatasi hantu. Kepada semua anggota rombongan, Raghafa bicara jujur tentang wisata hantu yang dijalani selama ini penuh kebohongan. Hantu-hantu yang muncul hanya settingan. Raghafa tidak pernah menyangka akan bertemu hantu asli yang mengancam nyawa. Kini Raghafa harus memenangkan perseteruan dengan hantu. Raghafa dan Maithili pergi ke kantor polisi Kiskindapuri. Raghafa menanyakan kasus kematian 6 orang pengelola radio Swarnamaya yang terjadi 1989. Sepertinya keberadaan Raghafa di kantor polisi diikuti oleh hantu. Gardu listrik di sana tiba-tiba meledak menyebabkan mati lampu. Para petugas polisi jadi sibuk mengurus listrik. Raghafa menggunakan senter yang sempat dibawa dari Swarnamaya. Telepon di kantor polisi berdering tidak normal. Ternyata itu panggilan telepon dari hantu. Tidak hanya menelpon, si hantu juga muncul menakuti Raghafa. Dia kemudian hilang lagi, lalu muncul menyerang Raghafa. Sebuah keanehan terjadi. Hantu itu sangat ketakutan saat terkena cahaya senter yang dipegang Raghafa. Si hantu kabur melarikan diri seperti mendengar bacaan ayat kursi. Inspektur polisi Sampat muncul membawa berkas kasus tahun 1989. Sebelum kematian 6 orang di Swarnamaya, gadis bernama Vedavati telah mengajukan pengaduan tentang seseorang. Raghafa bersama Maithili dan Sumit bergerak cepat ke alamat rumah Vedavati. Ayah Vedavati mengizinkan mereka memeriksa bekas kamar putrinya. Seorang wanita tua berambut putih mengagetkan Maithili. Wajah wanita itu sangat mirip dengan hantu yang membunuh Murugan dan Ateria di kereta api. Ayah Vedavati menyebut wanita itu adalah istrinya. Kondisi mental istrinya terganggu sejak Vedavati melakukan bundir. Raghafa kemudian memeriksa barang-barang milik Vedavati. Perhatiannya tertuju pada sebuah foto lawas. Raghafa melihat salah seorang pria di foto itu mirip dengan hantu yang menyerangnya. Ayah Vedavati menyebut pria itu teman belajar Vedavati, tapi identitasnya tidak diketahui. Raghafa disarankan bertanya kepada guru mereka yang bernama Busan Verma. Raghafa pergi menemui Busan Verma di desa Simhalapali. Busan yang seorang guru sangat mengenal sosok pria di foto. Namanya adalah Visrapaputra. Busan bercerita Visrapaputra lahir dalam kondisi cacat. Kondisi fisik Visrapa membuatnya dibenci oleh ayah sendiri. Untung saja ada sang ibu yang selalu menyayanginya dengan sepenuh hati. Visrapa hanya memiliki ibu sebagai teman bermain. Mereka biasa bermain catur, petak umpet, dan lain-lain. Cinta ibunya membuat Visrapa merasakan kebahagiaan. Visrapa tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sang ibu, termasuk dari tangan ayahnya. Untuk memberikan pendidikan, Visrapa didaftarkan belajar ke tempat Busan Verma. Visrapa belajar dengan rajin hingga beranjak dewasa. Vedavati juga ada di sana sebagai salah satu murid seperti Visrapa. Suatu hari, stasiun radio Swarnamaya yang baru didirikan mencari seorang presenter. Visrapa yang memiliki suara indah diminta ibunya untuk melamar menjadi presenter radio. "Nak, saya akan bangga kalau kamu bisa jadi presenter radio. Kamu pasti bisa," ujar sang ibu. Visrapa mau mencoba demi membuat ibunya bangga. Suara Visrapa direkam dan dikirim ke stasiun radio Swarnamaya untuk diseleksi. Pada saat pengumuman, nama Visrapaputra terpilih dari sekian banyak pelamar. Visrapa sangat bahagia. Ibu Visrapa juga bangga putranya akan menjadi presenter radio. Beberapa waktu kemudian, sebuah pamflet mengumumkan bahwa Vedavati adalah presenter radio Swarnamaya. Padahal suara Visrapa yang digunakan di radio. Visrapa sangat kecewa dengan ketidakadilan itu.
Ibu Fisrapa hanya bisa menangis. Amarah Fisrapa membuncah melihat ibunya meneteskan air mata. Fisrapa merobek pamflet itu dan pergi ke stasiun radio. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Fisrapa tidak pernah kembali lagi. Orang-orang menyebut dia dibunuh. Tutur Busan Verma mengakhiri cerita. Misteri Fisrapa yang berubah menjadi hantu masih membingungkan Raghav, Maithili, dan Sumit. Maithili merasa simpati dan kasihan dengan nasib Fisrapa yang hanya dimanfaatkan suaranya tanpa dihargai. Obrolan mereka terhenti setelah mobil menabrak seekor guguk. Mereka turun untuk melihat kondisi guguk. Rupanya mereka sedang berada di lokasi kuburan. Kejutannya, salah satu kuburan itu atas nama Busan Verma yang tertulis meninggal tahun 2007. Itu artinya orang yang telah mereka temui bukan Busan Verma, melainkan Fisrapa putra yang menyamar. Tiba-tiba suara tawa Fisrapa muncul lagi. Raghav dan Maithili serta Sumit berlari ke mobil untuk segera pergi. Tapi Maithili tersandung, senter di tangannya jatuh dan hancur. Tanpa senter itu, hantu Fisrapa berani muncul secara langsung. Fisrapa mengejar mobil mereka. Raghav ngebut secepat mungkin. Anehnya, suara Fisrapa terdengar di radio mobil. Lalu, tanpa diduga, sebuah truk menabrak mereka. Raghav dan Sumit tidak apa-apa. Hanya Maithili yang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Maithili terlihat masih ketakutan. Raghav merasa bersalah kepada Maithili. Dia harus segera mengakhiri ancaman dari hantu Fisrapa. Hanya saja semuanya masih misteri. Cerita Fisrapa berakhir setelah pergi ke stasiun radio pada tanggal 28 Juli. Kemudian tanggal 9 Agustus para pendiri radio meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi dalam jarak 12 hari itu? Inilah yang belum kita ketahui. Kenapa juga dia menjadi Busan Verma dan menceritakan kisahnya? Ujar Raghav kepada Sumit. Raghav dan Sumit masih asik ngobrol. Sedangkan di dalam ruangan, Maithili didatangi suara Fisrapa. Rupanya Fisrapa memang hantu yang tidak hanya muncul di malam hari. Maithili diikat dengan perban. Fisrapa mengaku heran karena belum bisa membunuh Raghav. Ada kekuatan yang melindungi Raghav sehingga tidak bisa dibunuh. Fisrapa berterima kasih kepada Maithili yang simpati dengan kisah hidupnya. Rasa simpati itu membuat Fisrapa bisa masuk ke tubuh Maithili. Fisrapa akan menggunakan tubuh Maithili untuk membunuh Raghav. Pada saat Raghav masuk ruangan, Maithili sudah tidak ada. Raghav panik mencari Maithili yang masih terluka. Sesuatu yang membelalakan mata terjadi. Maithili yang dicari muncul seperti hantu. Raghav sampai syok melihat Maithili. Ternyata Fisrapa telah berhasil merasuki tubuh Maithili. Raghav diserang oleh Maithili alias Fisrapa. Gaya Maithili benar-benar menyeramkan seperti hantu. Raghav berhasil menyuntikkan obat bius ke tubuh Maithili. Syukurlah tubuh Maithili jadi lemas dan tidak sadarkan diri. Raghav masih cemas dengan kondisi Maithili yang sudah dirasuki hantu. Perhatiannya teralihkan saat melihat seorang petugas rumah sakit membawa gas dari perusahaan KDA. Raghav ingat gas yang sama pernah dilihat di stasiun radio Swarnamaya. Raghav pergi ke pabrik gas KDA untuk mencari manajer gudang Surender. Raghav menanyakan tentang gas dari KDA yang ada di stasiun radio Swarnamaya. Kenapa gas bisa ada di sana? Apa hubungan Anda dengan kematian Fisrapa putra? Tanya Raghav. Pertanyaan Raghav membuat Surender panik. Surender memerintahkan orang-orangnya menyerang Raghav. Untungnya Raghav pandai bertarung. Semua anak buah Surender dikalahkan.
Raghav juga menghajar Surender. Demi keselamatannya, Surender mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Surender merupakan kakak Fali Kumar yang mendirikan radio Swarnamaya. Fali Kumar menjalin hubungan dengan Vedavati dan mereka akan menikah. Surender membantah pihak radio menggunakan suara Visrapa Putra. Fakta sebenarnya, sejak awal mereka menggunakan suara Vedavati. Visrapa hanya kecewa karena suara Vedavati lebih indah dan dipilih. Visrapa datang ke stasiun radio dan menyiksa Vedavati. Visrapa melucuti pakaian Vedavati. Bukan itu saja, Visrapa juga mengenakan pakaian Vedavati. Dia masuk ke ruangan studio untuk menyerang Fali Kumar dan teman-temannya yang sedang bekerja. Meski cacat, tenaga Visrapa cukup kuat. Visrapa memaksa agar dijadikan presenter radio sesuai permintaan ibunya. Tentu saja Fali Kumar dan yang lain tidak mau. Mereka mengeroyok Visrapa dan berhasil mengikatnya. Sementara Vedavati sangat ketakutan dan berlari pulang tanpa pakaian. Dia malu atas apa yang menimpanya. Tidak kuasa menanggung malu, Vedavati memilih bundir. Fali Kumar marah besar atas kematian Vedavati yang disebabkan oleh Visrapa. Fali Kumar menyiksa Visrapa dengan menggunakan gas saraf sarin. Gas itu membuat Visrapa tidak bisa tidur. Wajah Visrapa terus disenter agar tersiksa. Fali Kumar menambah dosis gas. Setelah 12 hari tanpa makan dan tidur, Visrapa meninggal. Mayat Visrapa dikubur di dekat rel kereta api. Tapi malam harinya, Fali Kumar bersama semua temannya meninggal. Usaha Visrapa untuk memenuhi keinginan ibunya berakhir mengenaskan. Tapi ada satu lagi fakta penting yang diungkap Surender. Ternyata Visrapa tidak memiliki ibu. Ibunya meninggal setelah melahirkan Visrapa. Raghav benar-benar terkejut mengetahui itu. Semuanya berbeda dengan cerita Visrapa saat menyamar sebagai guru Busan Verma. Fakta sebenarnya, Visrapa sering menyendiri karena ayahnya tidak begitu peduli. Visrapa mulai bicara sendiri. Suatu hari, Visrapa terbangun ketakutan dari tidur karena suara guntur. Suara ibunya terdengar memanggil dari sebuah cermin. Visrapa melihat ibunya ada di dalam cermin. Visrapa yang mendambakan kasih sayang seorang ibu mulai bermain dengan ibunya yang ada di dalam cermin. Visrapa main catur hingga main petak umpet bersama cermin. Ayah Visrapa membuang cermin agar putranya tidak terlihat seperti orang gila. Visrapa justru sangat marah. Ayahnya sendiri dibunuh karena dianggap telah menyakiti ibunya. Dia itu monster, dia bisa membunuh banyak orang. Untuk menghadapi hantu Visrapa, kamu harus minta bantuan orang suci yang dulu menyegel pintu stasiun radio, ucap Surender. Raghav dan Surender pergi ke Agassi Ashram. Orang suci yang mereka cari, Sharma, telah meninggal sejak lama. Untungnya penerus Sharma, Swamiji, mau membantu masalah Raghav. Swamiji membaca isi pikiran Raghav. Dalam waktu singkat, Swamiji bisa mengetahui masalah yang sedang menimpa Raghav. Ternyata hantu Visrapa sebenarnya tidak pernah bisa memasuki stasiun radio setelah tempat itu disegel dengan mantra suci. Visrapa selalu ingin masuk ke stasiun radio karena cermin yang dianggap sebagai ibunya tertinggal di sana. Raghav justru datang bersama rombongan membuka mantra suci. Roh Visrapa bisa ikut masuk untuk mencari ibunya. Disinilah masalahnya. Saat itu banyak ulat di cermin. Rombongan Raghav menginjak dan menghancurkan cermin itu. Di mata Visrapa, ibunya telah dibunuh. Itulah yang membuat Visrapa ingin membunuh Raghav dan rombongannya untuk balas dendam. Lalu bagaimana cara menghadapi hantu Visrapa? Swamiji memberikan solusi. Raghav harus bisa menemukan 3 benda yang terkait dengan hasrat, pikiran, dan kekuatan Visrapa. Hanya dengan menyatukan ketiga benda itu, roh Visrapa bisa diusir dari dunia. Untuk menghancurkan roh jahat Visrapa, Raghav membawa Maithili ke ashram. Swamiji dan muridnya menjaga Maithili yang masih dirasuki Visrapa. Raghav bersama teman-temannya bertugas mencari 3 benda yang berhubungan dengan Visrapa. Mereka pergi ke rel kereta api tempat tubuh Visrapa dikubur, tapi tidak ada apapun yang didapatkan. Raghav juga pergi ke stasiun radio tempat Visrapa dibunuh. Pemancar radio diambil yang diyakini sebagai hasrat Visrapa dan ibunya. Selain itu, Raghav pergi ke bekas rumah Visrapa. Di sana ditemukan papan catur yang terkait dengan pikiran Visrapa. Raghav menyerahkan 2 benda itu kepada Swamiji, tapi Swamiji tidak bisa melakukan ritual. Mereka masih kurang 1 benda lagi yang terkait dengan kekuatan atau energi Visrapa. Masalahnya, Visrapa yang berada dalam tubuh Maithili mulai mengamuk. Mantra-mantra suci Swamiji tidak berguna. Swamiji dan yang lain dihajar tanpa bisa melawan.
Raghav juga dilukai. Tapi saat menyentuh gelang Raghav, tubuh Maithili terpental. Rupanya gelang itulah yang melindungi Raghav. Menyadari kekuatannya, Raghav memasangkan gelang itu ke tangan Maithili. Tubuh Maithili pun lemas. Giliran tubuh Raghav yang ingin dimasuki roh jahat Vishrava. Raghav berusaha melawannya di alam pikiran. Sampai-sampai Raghav tidak sadar melukai diri sendiri. Raghav masih mampu melawan pengaruh Vishrava. Saat itulah Raghav menyadari benda ketiga yang terkait dengan energi Vishrava adalah tali pusarnya. Maithili diminta mengambil tali pusar itu yang ada di gudang bawah. Sialnya, Vishrava berhasil merasuki tubuh Raghav yang sedang tidak fokus. Swamiji terpaksa mengikat Raghav dengan kekuatan gaib. Maithili datang membawa benda ketiga. Akhirnya ritual bisa dilakukan. Roh Vishrava ditarik dari tubuh Raghav, lalu dimasukkan ke sebuah benda agar tidak bisa berkeliaran lagi. Roh jahat Vishrava sudah hilang. Raghav terbebas dari ancaman. Dia telah berhasil menghadapi hantu asli. Beberapa hari kemudian, Raghav dan Maithili liburan ke pantai. Raghav merasa masalah Vishrava belum sepenuhnya berakhir. Aneh saja rasanya, Vishrava menjadi kejam setelah bisa melihat ibunya di dalam cermin. Raghav curiga semua itu bukan halusinasi Vishrava, tapi ibu Vishrava benar-benar menampakkan diri kepada putranya melalui cermin. Itu artinya ibu Vishrava jauh lebih jahat lagi. Kecurigaan Raghav 100% benar. Ibu Raghav adalah roh jahat. Sayangnya film sudah berakhir. Kita tunggu saja Kiskindapuri bagian kedua. Semoga sudah dirilis tahun depan. Sampai di sini dulu ya. Wassalam semuanya.